剑在那儿。果然逆天，就是传说中的。爸爸终于挣到。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Daily Life Immortal King season kelima. Kita sudah membahas season pertama hingga season keempatnya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai episode terbarunya. Ibu Wang Lin dan ayahnya sedang bermain bersama Wang Nuan. Sebuah pedang pun diberikan kepadanya. Namun tidak ada tanda-tanda kalau Wang Nuan tertarik. Padahal pedang ini cukup mahal dan dipesan khusus dari toko resmi pedang roh untuk Wang Nuan. Tapi dia itu sama sekali tidak suka dan langsung menghancurkan pedang tersebut. Tentu saja Wang Situ juga ikut hancur. Wang Lin menjelaskan kalau pedang roh biasa tak akan bisa menahan energi spiritual Wang Nuan. Mengetahui hal itu, Wang Situ hendak merekatkan kembali pedang ini supaya bisa dikembalikan. Terlebih lagi, harganya cukup mahal. Alasan mereka memberikan pedang itu karena bayi sejak kecil harus ditemani oleh roh pedangnya. Jadi mereka tidaklah bisa membiarkan Wang Nuan tertinggal. Wang Lin akan menyelesaikan perkara pedang roh itu. Papa 终于挣到，拼好了寄回去。咱不能让暖暖输在零件的事交给我吧。 Sim berpindah ke penjara Songhai, di mana Chen Nanxuan berjanji kalau mereka akan mati pada hari dirinya bebas. Tapi mereka meremehkan Chen Nanxuan karena penjara ini sangatlah kuat. Hingga mereka pun dikejutkan oleh kedatangan musuh lain, yakni Baija. Dia dan saat muda menghabisi para penjaga penjara. Tujuan kemari bukanlah untuk menyelamatkannya, pasalnya Baija sudah sering memberikan kesempatan untuk Chen Nanxuan lari. Tapi dia itu tidak kunjung memanfaatkannya. Terlihat kalau Baiji ini telah menyerap banyak kekuatan. Itu diperlihatkan dalam banyaknya boneka giok yang dia miliki. Baiji yakin sebagai murid dari Master Pedang, dia itu tahu di mana letak pedang iblis berada. Chen Nanxuan tidak akan pernah memberitahunya tentang pedang itu. Tapi akan berbeda jika mereka mau membuat kesepakatan. Sayang sekali Baiji tidaklah tertarik. Pasalnya dengan senjata miliknya, ia bisa dengan mudah menyerap Chen Nanxuan dan menjadikannya sebagai boneka giok. Dengan kekuatannya itu, dia juga bisa menjadikan Chen Nanxuan sebagai budaknya. Jadi dia itu tidaklah perlu repot-repot mencari lokasi pedang iblis. Xiao berpindah ke sebuah tempat yang dipenuhi oleh pedang-pedang. Wang Ling telah menemui gadis pedang. Berhubung Wang Nuan sudah hendak memiliki pedang roh, jadi setidaknya dia itu harus mengendalikan pedang ini siang dan malam. Dan begitu ikatannya dengan pedang bisa terjalin. Di saat Wang Nuan sudah tumbuh dewasa, barulah dia bisa mengambil pedang roh dari alam rahasia roh pedang. Baru kali inilah Wang Ling mendengar tentang alam rahasia roh pedang. Jadi Irha pun menyarankan untuk pergi ke alam rahasia saja, demi mencari roh pedang yang cocok untuk Wang Nuan. Untung saja pintu itu berada di sini, namun yang menjadi masalah pintunya hanya terbuka pada 2000 tahun sekali. Setidaknya mereka harus menunggu selama 1000 tahun lagi. Wang Lin tidak ingin menunggu terlalu lama dan dia pun mengeluarkan pedang rohnya. Di mana dengan kekuatan dari roh pedangnya itu, Wang Lin bisa memanggil Jingke dengan kondisi sempurna. Ra barulah sadar kalau pedang kayu persik ini bukanlah pedang roh biasa, melainkan pedang roh dengan kekuatan luar biasa. Kekuatan yang Jingke keluarkan sangat luar biasa sampai-sampai membuat gadis pedang terkejut. Wang Ling memintanya untuk membuka alam rahasia roh pedang. Jingke mengabulkan hal itu dan mereka langsung dibawa masuk ke tempat legendaris tersebut. Inilah pertama kalinya gadis harta kemari dengan cara seperti itu. Sementara itu, di sisi lain, Baija bersama dengan Chen Nanxuan telah tiba. Ini juga adalah lokasi dulu dirinya mendorong gurunya. Namun ternyata ini juga adalah lokasi dari pedang iblis berada. Chen Nanxuan langsung saja melakukan sesuatu di mana dia akan memanggil pedang iblis.
Melihatnya membuat Beije merasa senang dan langsung saja mengeluarkan para bonekanya untuk mengambil pedang iblis. Tapi ini tidak semudah yang dia kira. Para bonekanya pun dibuat terpental, tapi mereka masihlah belum menyerah dan ingin melihat akan seberapa lama pedang iblis itu bertahan. Beije telah mengirim begitu banyak boneka gioknya demi bisa menekan pedang roh. Pada akhirnya pedang roh pun sudah tak bisa bertahan lagi. Ini adalah waktunya bagi Beije untuk melanjutkan rencana selanjutnya, di mana ia langsung saja menyerap pedang iblis tersebut. Ia juga telah memberi misi kepada pedang iblis untuk menangkap seseorang yang dia inginkan. Kembali kepada Wang Ling dan juga Erha, di mana gadis pedang mulai merasa aneh pada tempat ini, pasalnya telah menjadi seperti itu. Padahal dulu dirinya pernah masuk kemari, namun pedang roh kecil masih cukup banyak. Namun entah mengapa sekarang sudah tidak ada. Di tengah kebingungan mereka, sebuah serangan pun muncul, di mana ini terlalu cepat untuk bisa dihindari. Wang Ling hendak mengatasinya, namun Jingkelah yang akan maju. Dia bisa dengan mudah menyingkirkan serangan tersebut. Kekuatan ini sangatlah mengerikan sampai-sampai membuat Erha ketakutan. Pada akhirnya sosok naga iblis pun muncul. Baru kali inilah mereka melihat adanya roh pedang yang begitu ganas. Wang Ling langsung melemparkan Jingke untuk mengatasi roh pedang ini. Dalam satu kali serangan saja, tanduk dari roh pedang iblis dengan mudah dirinya atasi. Gadis harta bingung mengapa Erha tidak terkejut, seakan-akan dia sudah terbiasa melihat hal tersebut. Sesaat kemudian muncullah roh-roh pedang kecil. Ternyata mereka bersembunyi sebab takut dengan roh pedang tadi. Sementara itu di kediaman Wang Ling, Wang Nuan tengah bersama dengan ibunya. Ia yang melihat kupu-kupu langsung saja melakukan sesuatu. Nah, tanpa disadari ada sebuah rumput yang bergerak cukup aneh. Kembali kepada kelompok Wang Ling, ia baru kali inilah melihat bentuk awal dari roh pedang. Pada dasarnya roh pedang bisa berwujud manusia, binatang maupun tumbuhan. Setelah menyerap energi spiritual langit dan bumi, bentuk awal roh pedang akan berkembang sesuai keinginan mereka. Gadis pedang yakin kalau Wang Ling telah berhasil mengalahkan binatang buas sebelumnya. Dengan begitulah, para roh kecil itu berani keluar. Erha merasa kesenangan kepada para roh kecil ini, sebab mereka terus bermain-main di tubuhnya. Sementara itu, Wang Ling akan memilih satu untuk bisa dijadikan sebagai milik adiknya. Jingke penasaran bagaimana cara Wang Ling memilihnya. Namun, masalah kembali datang karena roh pedang itu kembali muncul, yang seketika saja membuat roh-roh kecil ketakutan dan memilih untuk bersembunyi. Wang Ling menenangkan mereka dan dia pun memberikan kekuatannya kepada roh-roh pedang kecil untuk bisa membiarkan mereka melawan roh pedang besar ini. Namun terdapat satu pedang roh kecil yang memiliki sebuah rencana tersendiri, di mana dia akan menggunakan kekuatannya untuk bisa memberikan serangan kejut kepada roh pedang besar. Karena dan begitulah ia pun menjadi kesakitan. Tidak berhenti sampai di situ saja, berbagai serangan kembali dia lakukan. Hal ini pun membuat roh pedang tak bisa berbuat apa-apa dan harus kembali kehilangan tanduknya. Pada akhirnya, Wang Ling pun menemukan roh pedang yang cocok untuk adiknya. Jadi dia akan memilih hal ini. Sementara itu Wang Nuan tengah bermain dengan rumput di sana. Sampai akhirnya Beije pun tiba di sekitaran rumah Wang Ling. Tujuannya sudah jelas, yakni Wang Nuan. Tanpa berlama-lama lagi, Beije pun mulai menyiapkan sebuah serangan. Roh pedang iblis pun dirinya panggil. Nah, ternyata binatang roh yang dihadapi oleh kelompok Wang Ling merupakan roh pedang iblis. Dia pun pergi karena telah dipanggil. Erha dan yang lainnya pun tidak tahu kemana dia pergi. Sementara Beije menjadi agak syok melihat kondisi dari pedang iblis yang sudah babak belur. Sedangkan Wang Ling ingin menjadikan roh kecil ini untuk menjadi roh pedang adiknya. Karena tidak ada penolakan, jadi akan mereka bawa. Tapi Erha bingung apakah roh kecil itu bisa melindungi Wang Nuan. Nah, sesaat kemudian sesuatu mulai terjadi pada roh kecil itu, karena seseorang telah memanggilnya. Roh kecil ini pun pergi. Sementara itu di sisi luar, meskipun roh pedang iblis tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi seharusnya ini sudah lebih daripada cukup untuk bisa meratakan tempat ini. Serang pun mulai disiapkan, tapi Wang Nuan yang menggunakan sebuah rumput saja langsung memanggil roh pedang miliknya, di mana itu adalah roh pedang kecil tadi yang sudah berubah bentuk menjadi elf kecil. Ya, ternyata sudah menjalin hubungan dengan Wang Nuan. Kemunculannya seketika saja membuat pedang roh iblis trauma berat, karena bagaimanapun pedang roh inilah yang membuatnya babak belur. Lagi dan lagi roh kecil itu hendak melakukan penyerangan dengan gaya yang sama.
Jadi sebelum semua itu terjadi, roh pedang iblis memilih untuk mundur saja. Dia membuat Baije kebingungan dan apa yang telah terjadi. Sayang sekali, pedang iblis tak bisa lari kemana-mana, pasalnya serangannya dapat dihancurkan, dan kembali memberikan serangan balik dari roh pedang kecil. Dengan begini, Wang Nuan pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Baije memilih untuk mundur dan berjanji akan kembali untuk mengalahkannya. Setelah hilangnya Baije, pedang roh Wang Nuan pun bermain dengannya. Erha bingung dan apa yang terjadi, padahal roh pedang itu belum terikat sama sekali, namun dia sudah dipanggil oleh Wang Nuan. Wang Ling sadar betul kalau adiknya jauh lebih tidak masuk akal dibanding dirinya, karena dia itu bisa mengalahkan pedang roh iblis dengan mudah. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.